Gamer Wuxia, ada film seri baru. Misterius Lotus Kasbu. Pedang tercepat di dunia persilatan adalah pedang milik Li Xiangyi. Dia adalah pendekar Note 1 di dunia persilatan dalam usia yang masih muda. Dia jadi legenda dalam sekejap. Ada yang berharap dia bisa jadi panutan. Namun, lebih banyak lagi yang ingin mengajaknya bertarung. Li Fangsheng, ketua aliansi Jiduan, termasuk salah satu di antaranya. Dia membunuh San Gudao agar Li Xiangyi mau mencari dan bertarung dengan dirinya. Akhirnya Li Xiangyi mencari dan menerima tantangannya. Mereka bertarung di Laut Timur. Pertarungan dahsyat di tengah hujan badai. Keduanya terluka parah. Keduanya jatuh ke laut. Hari itu, pembunuhan tiada henti. Hari menjadi makin kelam. Setelah itu, kabar mereka berdua menghilang dari dunia persilatan. 10 tahun kemudian, banyak yang tidak percaya Li Xiangyi mati, mereka percaya Li Xiangyi masih hidup. Kisah berlanjut. Di dunia persilatan, muncul seorang tabib yang misterius dan jenius, bernama Lilian Hua. Dia menyembunyikan identitas dirinya. Dia tinggal bersama seekor anjing, namanya Rubah Betina. Kondisi fisiknya lemah dan memiliki penyakit yang kronis. Dia punya wawasan yang luas tentang ilmu bela diri dan dunia persilatan. Dia orang yang tertutup, tidak mudah percaya orang lain, pandai bicara, pandai manfaatkan situasi, acuh tak acuh, dan cerdas. Dia seorang tabib yang wawasan pengobatannya terbatas, sehingga masing atau perlu diragukan kemampuannya dalam mengobati penyakit. Dia suka masak meskipun hasil masakannya tidak terlalu enak, berkebun, baca, makan permen, dan minum arak. Dia seorang pengembara, tinggal di gerobak berbentuk rumah yang ditarik kuda. Rumahnya bisa berpindah. Selanjutnya kisah beralih ke Fang Duobing. Dia tuan muda kediaman Tianji. Dia anak tunggal dari seorang menteri kerajaan. Tentu dia sangat disayang dan dimanja oleh orang tuanya. Dia seorang yang terpelajar dan memiliki kemampuan bela diri. Dia seorang yang terbuka, semangat, ekspresif, idealis, cerdas, dominan, tidak mau kalah, agak manja dan boros. Seorang pemuda yang lagi mencari dan membentuk jati dirinya. Seorang pemuda yang lagi mencari, mengembangkan, dan membentuk kemampuan bela dirinya. Seorang pemuda lugu yang lagi mencari pengalaman hidup. Dia menyukai seni bela diri, tetapi orang tuanya melarangnya berkecimpung di dunia persilatan. Fang Duobing waktu kecil, fisiknya lemah dan sering sakit. Ia bertemu dengan Li Xiangyi yang memotivasinya untuk terus berlatih bela diri. Semenjak saat itu, ia menganggap Li Xiangyi adalah gurunya. Dia sangat mengagumi Li Xiangyi dan ingin mengikuti jejaknya menjadi seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan. Dia kabur dari rumah untuk mewujudkan mimpinya menjadi pendekar dan menghindari pernikahan dengan putri raja. Sudah 3 kali, dia mengikuti seleksi penyidik di Balai Baichuan, tapi dieliminasi karena permintaan orang tuanya. Dia menggunakan nama Li Xiangyi agar bisa lolos menjadi penyidik Balai Baichuan. Dia harus menyelesaikan 3 kasus untuk dapat diangkat sebagai penyidik SAT dari Balai Baichuan. Dia bertemu dengan Lilian Hua. Awalnya, Lilian Hua berusaha menggagalkan niat Fang Duobing yang ingin mengikuti jejak Li Xiangyi, karena Lilian Hua tahu sudah latar belakang dari Fang Duobing.
Dia berulang kali dibohongi dan ditipu oleh Lilian Hua, tapi mereka tetap menjalin persahabatan. Dia menyadari Lilian Hua bukan orang yang sederhana, dan ia bertekad untuk mengetahui jati diri Lilian Hua. Dia banyak belajar dari Lilian Hua, mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan investigasi dalam penyidikan berbagai kasus. Fang Duobing tidak menyadari bahwa Lilian Hua mengajarkannya pengolahan tenaga dalam teknik Yang Shao dan ilmu bela diri. Kisah selanjutnya, kembali ke Di Fengshen, ketua aliansi Jinyuan. Dia seorang yang tertutup, tegas, keras, kaku, kejam, satria, idealis, dominan, tidak mau kalah dan pantang menyerah. Dia memiliki trauma yang sangat mendalam di masa kecilnya. Dia dilatih menjadi pembunuh, dengan pilihan dibunuh, atau membunuh rekan lainnya. Sampai suatu hari, dia berhasil melarikan diri. Di Fengshen memiliki hubungan yang unik dengan Li Xiangyi. Satu sisi, dia terobsesi ingin mengalahkan Li Xiangyi untuk menjadi ahli bela diri nomor 1 di dunia persilatan, tapi di sisi lainnya, dia respek dan menjalin persahabatan dengan Li Xiangyi. Kembali ke kisah Lilian Hua, tabib misterius dan genius. Jati diri Lilian Hua satu persatu mulai terkuak. Lilian Hua ternyata adalah Li Xiangyi. Kehidupan Li Xiangyi berubah dalam sekejap, setelah beberapa kejadian traumatis beruntun yang dialaminya. Kematian seniornya, Shan Gudao. Pertarungannya dengan Di Fengshen, ketua aliansi Jinyuan yang menyebabkan banyak korban, termasuk rekan-rekannya sendiri. Sekte Shigu yang didirikannya terpecah belah, dan sebagian rekannya menyalahkan dia sebagai penyebab hal tersebut. Diputus tunangannya karena dia terlalu sibuk mengurus dunia persilatan. Racun teh hijau yang diberikan oleh temannya sendiri, racun yang tidak ada penawarnya, racun yang mengakibatkan waktu hidupnya hanya tersisa 10 tahun. Dia harus menekan racun ini dengan pengolahan tenaga dalamnya teknik Yang Shao. Penggunaan tenaga dalam yang berlebihan akan mempersingkat waktu hidupnya. Semua kejadian traumatik ini memporak-porandakan gambaran dirinya dari sosok yang luar biasa, dikagumi dan menjadi sandaran banyak orang, menjadi sosok yang seakan menjadi beban dan penyebab kesengsaraan banyak orang. Perubahan ini membuat dia jatuh dalam depresi. Dia memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya dan menghabiskan sisa waktu hidupnya yang tinggal 10 tahun untuk menjadi sosok baru bernama Lilian Hua. Bisa dikatakan sosok Lilian Hua adalah antitesis berlawanan 180 derajat dari Li Xiangyi. Transformasi perubahan drastis kehidupan Li Xiangyi jadi Lilian Hua. Bagaimana badai kehidupan dapat membuat seorang Li Xiangyi yang berada di posisi puncak dunia persilatan dapat melepaskan masa lalunya, memaafkan semua orang termasuk teman yang meracuninya, melepaskan idealisme bahkan karakternya sendiri. Li Xiangyi menerima dan berdamai dengan keadaannya, secara fisik maupun mental. Dia semakin melemah, tapi dia menemukan apa yang sebenarnya dia inginkan, yaitu sebuah kehidupan yang sederhana, tanpa ambisi dan idealisme berlebihan, damai, sambil tetap memberikan dampak baik bagi orang lain. Masa kecil dan latar belakang keluarga Li Xiangyi pun mulai terkuak. Inilah kisah ketiga pendekar dalam mengungkapkan berbagai kasus misterius Lotus Casebook. Misteri Raga Emas di kota Jiashou. Misteri Kedai Yucheng di kota Yu. Misteri Makam Yipi di desa Wei. Misteri hilangnya pedang Shaoxi di Balai Baichuan. Misteri kutukan gaun pengantin di Pavilion Cailan. Misteri hilangnya harta pusaka di Villa Yuanbao. Misteri jamuan masan merah di pulau terpencil. Misteri desa terbengkalai di desa Shishou. Misteri pernikahan Raja Neraka di kota Xiaoyuan.
misteri tato kulit punggung manusia di desa Tianji. Misteri runtuhnya pagoda kebahagiaan di Istana Kaisar. Masih ada misteri terbesar Li Xiangyi atau Li Lianhua berkaitan dengan asal-usulnya dan musuh sesungguhnya. Musuh Li Lianhua atau Li Xiangyi. Jiao Liqiao, Wakil Ketua Aliansi Jinyuan. Jiao Liqiao, gadis suci Nanyin yang ingin mengembalikan kejayaan kerajaan Nanyin. Namun usahanya berulang kali digagalkan oleh Li Xiangyi atau Li Lianhua. Jiao Liqiao sangat mencintai Di Fengshen, tapi dengan cara yang salah. Sedangkan Di Fengshen sendiri tidak mencintainya. Jiao Liqiao adalah orang yang ada di balik misteri pertarungan Laut Timur. Dia juga yang ada di balik pemberian racun teh hijau kepada Li Xiangyi. Jiao Liqiao, seorang yang tertutup, kejam, dominan, menghalalkan cara, tidak mau kalah dan pantang menyerah. Musuh Li Lianhua atau Li Xiangyi. Nama ketua sekte Huanxiang tidak saya sebutkan, karena dia merupakan sentral konflik dan permasalahan dalam cerita ini. Dia memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Ketua sekte Huanxiang seorang yang tertutup, cerdas, tegas, keras, kaku, kejam, dominan, sombong, menghalalkan cara, tidak mau kalah dan pantang menyerah. Ketua sekte Huanxiang bekerja sama dengan Jiao Liqiao untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Nanyin, meskipun ia memiliki tujuan tersendiri. Sekte Huanxiang ada di balik misteri pertarungan Laut Timur antara Li Xiangyi sekte Shigu dan Di Fengshen aliansi Jinyuan. Sekte Huanxiang menjadi aliran yang berjaya setelah pertarungan tersebut. Kisah misterius Lotus Casebook hampir kering dari cerita romannya, meskipun ada, tapi tidak dieksplor secara mendalam. Qiao Wanmian putuskan pertunangannya dengan Li Xiangyi meskipun sebenarnya dia masih mencintai Li Xiangyi. Qiao Wanmian putuskan menikah setelah menunggu 10 tahun dan berpikir Li Xiangyi sudah mati. Qiao Wanmian menghadapi dilema ketika dia tahu Li Xiangyi ternyata masih hidup. Qiao Wanmian seorang yang tertutup, tegas, setia, lembut dan santun. Ada gadis lain, namanya Su Xiaoyang yang mencintai Li Lianhua. Su Xiaoyang, seorang yang terbuka, semangat, ekspresif, ceria dan cerdas. Princess Qian atau King Er yang mencintai Fang Duobing. Dia seorang yang terbuka, semangat, ekspresif, ceria dan manja. Akhir cerita, masih meninggalkan tanya. Hal yang menarik dari film misterius Lotus Casebook. Rating